billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kita mohon kepada Allah semoga Allah berkenan sore hari ini buka pintu pikiran kita, membuka hati kita sehingga apa yang kita pelajari di sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mengamalkannya, bisa mempraktikkannya. Biridhoillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satu nikmat yang sering kita lupa, kalau kata guru saya, nikmat yang sering kita lupa satu, nikmat kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Karena hari ini orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah ada di kuburan, itu dia ingin dibangkitkan kembali untuk bisa hidup kembali di muka bumi ini untuk memperbaiki amalnya. Nikmat yang kedua yaitu nikmat kita bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan saya juga titip pesan kepada diri saya dan Bapak Ibu semuanya, nanti suatu ketika kita anak oleh Allah, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, akan muncul pertanyaan, apa kenangan terindahmu selama kamu hidup di dunia? Maka jangan kenangan terindah ketika aku jalan-jalan ke Hong Kong, ke Thailand, ke Malaysia, jangan dijawab itu. Jawablah kenangan terindah aku hidup di dunia, yaitu kenangan aku bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena aku menjadi seorang hamba. Ya. Maka inilah terus kita mantapkan dalam hati kita, salah satu pengalaman terbaik hidup kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini adalah nikmat bisa bersujud di buminya Allah. Dan ini juga salah satu cara agar kita bisa dekat dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah. Salah satunya adalah perbanyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hamdalah bareng-bareng. Kita diberikan hidup dan sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tema yang kemarin belum selesai tentang hidup kok gini saja, yang berubah atau punah, di bagian yang kedua, karena kemarin belum sempat selesai, baru hanya dapat separuh ya. Sebelum dimulai, sebagaimana biasa Bapak Ibu, ayo kita membuat aturan main. Tolong yang bawa HP untuk bisa disilentkan HP-nya, diketerangkan HP-nya sehingga acaranya tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi ya. Yuk kita buka pintu pikiran kita, buka hati kita, karena otak kita seperti gelas akan bisa diisi kalau ada ruang yang kosong. Yuk kita buka lebar-lebar otak dan hati kita sehingga Allah akan ucapkan banyak hikmah di dalam diri kita. Amin ya. Nanti aktif terlibat 100% kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu saya akan mulai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang bagaimana kita pentingnya mengasah hati kita. Hati ini perlu kita asah. Ini kalau tema dan besar dari saya,
salah satu perubahan itu munculnya harus dalam diri kita, dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau daging darah itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging darah itu buruk, semuanya buruk. Itulah hati. Ya, jadi kualitas kehidupan kita itu sangat bergantung dari kualitas apa yang ada di dalam hati kita, yaitu perasaan diri kita. Dan ini sebenarnya yang dilakukan riset yang dilakukan oleh Robert Cooper tentang pembentukan nasib. Nasib itu dipengaruhi oleh karakter dipengaruhi oleh kebiasaan dipengaruhi tindakan dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Maka kalau kita ingin merubah nasib kita, yang perlu kita rubah adalah pikiran dan perasaan kita. Kemarin saya sampaikan ada hukum namanya the law of projection, proyektor. Jadi apa yang tayang di depan ini, di layar ini, bergantung dari apa yang muncul dari laptop saya. Ketika di laptop saya berubah, di luar ini juga akan berubah. Itulah the law of projection. Jadi apa yang ada di luar, apa yang akan terjadi nanti, itu sangat bergantung apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Itulah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nanti akan pembahasan ini akan muncul. Baik, kemarin sudah saya sampaikan kita baca dari burung elang. Elang ini bertransformasi ketika usia 40 tahun. Ya, kemudian dia pengen menjadi umur sampai 70 tahun, dia harus berubah. Kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah ingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka pentingnya kita terus untuk berubah. Jadi kalau Anda hari ini sudah merasa hidup kok gini-gini saja, nah inilah kesempatan kita untuk berubah. Nah, dunia harus berubah. Kita kemarin belajar dengan dinosaurus. Dinosaurus kenapa hari ini punah? Karena dia tidak beradaptasi dengan perubahan. Maka hari ini punah, sudah tidak ada. Kemudian kita belajar dari binatang namanya katak, Bapak Ibu. Ya, katak itu atau kodok, ya itu kalau kita masukin di air yang dingin dia akan diam. Kalau kita cemplungin di air yang panas dia langsung loncat. Tapi menarik ketika di air yang dingin, tadi silahkan dicoba juga monggo, ya. Oke, caranya gampang, ya banyaklah cari katak ini kan juga banyak ya. Siapkan ompreng, kemudian kasih air, masukin katak di dalamnya, maka katak ini tidak akan loncat karena dia sudah nyaman di air yang dingin. Kemudian ada masukkan di atas kompor, hidupkan, nyalakan apinya, ya. Lama-lama airnya menjadi semakin panas. Menariknya katak ini nggak loncat. Kalau air panas Anda masukin dia loncat, tapi kalau mulai dari dingin Anda panaskan dia nggak loncat. Kenapa? Karena dia sudah masuk di zona nyaman. Bisa mulai kok tambah hangat ya. Malah apa kau jenenge hangat di dalam mati. Dulu tambah panas ya. Kok tambah mula akhirnya mati, Bapak Ibu ya. Dan jangan sampai kita seperti katak. Ya, kita hanya berada di zona nyaman kita tidak mau berubah. Nah, apa hambatan berubah? Kemarin saya sampaikan, ini saya review ya, sebentar ya. Memang saya sengaja yang awal ini cepat karena kemarin sudah saya bahas. Ya, hambatan untuk kita berubah karena kita mengalami namanya inner blocking. Ada namanya blocking yang ada di dalam diri kita. Ada belenggu yang ada di dalam diri kita. Jika ada 4 belenggu yang perlu kita pahami dan juga perlu kita hilangkan, dan nanti apa langkahnya. Yang pertama Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan, yaitu fear of self, bagaimana kita muncul keraguan-keraguan atau self-doubt. Kemudian yang kedua adalah kita comparison to other, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, hambatan berubah yang pertama, inner blocking yang pertama adalah fear of self, ketakutan diri, ragu-ragu, mama. Hidup kita ini banyak mama. Yang kedua adalah comparison to other, kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah fear of change, takut untuk berubah. Dan fear of failure, yaitu kita takut untuk gagal. Ini 4 hambatan yang ada di diri kita yang perlu kita hilangkan, perlu kita letting go, perlu kita lepaskan dengan penuh kesadaran. Nah, kemarin saya akan bahas, jadi
desainnya Allah kita hidup di muka bumi ini sukses. Ajakan dari Allah hidup kita di dunia ini berhasil. Sebagaimana suara adzan yang sering kita dengar, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju keberhasilan, mari menuju kesuksesan. Jadi kita ini didesain oleh Allah, memang hidup ini kita berhasil, Bu, Pak, mencapai apa yang kita harapkan, kita inginkan, meskipun ada skenario dari Allah. Desain kita ini berhasil, ya, hayya 'alal falah. Tetapi mengapa tidak berhasil? Karena kita mengalami ada 4 hambatan yang kemarin bisa sampaikan Bapak Ibu, ya. Maka untuk menuju ke sana kita perlu namanya letting go, perlu kita lepaskan. Apa itu letting go? Yaitu kemampuan secara sadar untuk melepaskan hambatan inner conflict, ya, inner block yang ada di dalam diri kita. Ini perlu kita hilangkan. Salah satu langkahnya adalah dengan kesadaran. Dengan apa? Kesadaran, kemampuan secara sadar untuk kita lepaskan. Karena hambatan ini halus masuk ke dalam diri kita, ya, tidak terasa. Nah, hambatan itu apa? Yang paling kita bicara tentang fear of self atau self-doubt, yaitu keraguan-raguan. Bisa kita atasi dengan memakai namanya energi zikir. Energi apa? Zikir. Karena sering kalau kita punya masalah itu banyak kita pikirkan, ya, dan itu cenderung kita stres, galau, karena masalah hanya sering kita pikirkan harus, tetapi di samping kita pikirkan perlu kita zikir, ingat sama Allah. Karena sayangnya Allah kepada kita, setiap hari kita itu dipaksa untuk ingat sama Allah. Itu minimal 5 kali, yaitu sholat 5 waktu. Kita diminta untuk ingat sama Allah. Tetapi kalau 5 kali ini belum mampu diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bisa membangun mahabbah kita kepada Allah, belum bisa membangun sinyal kita kepada Allah, Allah akan kasih masalah kepada kita. Baik itu mungkin, mohon maaf, masalah sakit, ya, karena salah satu hidup orang itu mengalami keterpurukan, itu terkena namanya PHK. P-nya itu penyakit. Jadi kapan-kapan kita bahas bagaimana kita melepaskan diri kita dari keterpurukan. Jadi sakit yang tidak kunjung selesai itu bisa membuat orang ini terpuruk dalam hidupnya. P itu penyakit. H-nya itu hutang, ya, itu membuat orang ini terpuruk dalam hidupnya. Dan yang ketiga, K-nya itu adalah keluarga. Masalah keluarga, masalah dengan suami, istri, anak-anak, ya, itu adalah yang membuat, ini diri saja yang membuat paling banyak orang mengalami keterpurukan dalam hidupnya, ya. Jadi kalau hari ini Anda punya hutang, Anda punya penyakit, Anda punya masalah keluarga, lengkap sudah. Bukan penderitaan, lengkap sudah. Caranya Allah, Anda akan gampang dekat sama Allah. Ya, dikon sholat railing, dikon ngopo railing. Kayak penyakit kok sampai orang eling karo Gusti Allah, dikai utang rak barbar, ditipu orang eling karo Gusti Allah, kayak masalah keluarga orang eling karo Gusti Allah, iki jan kebuangan tenan. Ya, akhirnya apa? Disolati wae lah nek ngono dhewe. Selalu konsolat, setelah penak wae disolati. Itulah bagaimana hidup ini. Kalau kita banyak keraguan-raguan, kita bisa mengambil salah satu sumber maha penenang, maha segalanya, yaitu namanya pakai energi zikir. Dan kemarin saya berikan PR, diberikan pejangan dari mursyid, yaitu melaksanakan sholat sunnah tasbih. Pertanyaan saya, siapa yang sudah menjalankan selama kurang lebih 2 minggu ke belakang ini? Boleh angkat? Alhamdulillah. Siapa yang belum mengerjakan? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Ya serapa kok. Sopo sing bingung aku nglakoni mau durung boleh angkat tangan. Ya bingung, ya. Ya, maka yang belum, atau tolong silakan dilaksanakan. Karena di dalam, halo, di
kita sholat tasbih itu banyak ingat Allah. Salah satu ya kalimat yang dicintai oleh Allah yaitu 4 kalimat, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jadi kalau jenengan nggak sempat sholat tasbih, perbanyak saja dikit. Subhanallah, maha suci kau ya Allah. Ya, cuman dalilnya mengingat Allah yang terbaik itu keutamaannya yang paling utama mengingat Allah adalah dalam sholat. Ya, di dalam sholat, yuk sholat tasbih kita lakukan minimal seminggu sekali. Ya, maksimal sekali. Ini orang iso dino Jumat sekali ya Bapak. Malam Jumat yuk sholat tasbih bareng di rumah sendiri-sendiri. Ya, ini 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Kemarin saya bahas tentang keutamaan sholat tasbih. Ini saya tidak bahas karena waktunya pendek. Ya, kemarin saya sudah jelaskan tentang aturan mainnya tentang sholat tasbih. Bagi bapak ibu yang belum paham silahkan tanya teman kanan kirinya yang kemarin hadir ya, melalui teknisnya kita untuk sholat tasbih. Nah, sekarang bapak ibu, maka untuk menghilangkan keraguan-raguan ini yang perlu kita pakai. Kadang itu saya itu resikonya menjadi penyakit ini diuji oleh Allah terlebih dahulu. Ya, itulah kemarin seminggu ini anak saya itu sakit, demam, tinggi, panas hilang, panas dingin dan sebagainya. Nah, ini seakan-akan Gusti Allah ini mau ngetes gitu. Kita lebih percaya diri atau percaya Allah. Alhamdulillah lolos bapak ibu ya, dua-duanya kita pakai. Maka saya punya istilah namanya humble confident, percaya diri yang rendah hati. Ini konsepnya ya. Ini bisa Anda pakai biar ragu-ragu Anda hilang. Ya, satu, percaya Allah dulu. Artinya percaya akan janji dan jaminannya Allah, baru Anda percaya diri. Jangan dibalik ya. Kalau Anda percaya diri baru percaya Allah, nanti munculnya seperti Korun, seperti Fir'aun, over pede. Ya, ini ya, sampaikan ini kepada putra putri jenengan yang mungkin sekolah, yang ujian dan sebagainya. Dengungkan dulu, percaya dulu dengan Allah, baru muncullah percaya diri. Itulah muncul konsep namanya doa. Itulah sebelum melakukan sesuatu kita mengucapkan minimal kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu ya, biar keraguan-keraguan kita ini hilang. Jenengan mensodako ya, jangan pakai percaya diri dulu. Percaya dulu akan janji dan jaminannya Allah. Apa yang Anda ketahui tentang janjinya Allah, apa yang Anda ketahui tentang jaminannya Allah, itu dihadirkan dulu, biar nanti sedekah jenengan mantep karena Allah. Itu Bapak Ibu ya. Kalau jenengan tidak pakai yang pertama, jenengan pakai percaya diri, nanti munculnya awal mama itu ganti murayo. Kita saja dijanjiin calon presiden saja percaya, dijanjiin caleg saja percaya. Ini yang menjanjikan yang punya langit dan bumi, oh ya percaya loh. Halo. Bahkan keutamaan kita ngaji seperti ini Bapak Ibu, dalam hadisnya ya. Jadi ada banyak rebutan saat ini. Kalau kita datang di tempat ini, itu salah satu Allah akan berikan ampunan kepada kita. Amin. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Berarti ini nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan suatu ketika ada orang yang awalnya niatnya tidak ngaji, tapi guru-guru orang pengajian akhirnya diambil kiri atau ambil kanan, ikut pengajian, dicatat, ditanya oleh Allah, ya Allah ini dicatat nggak, saya ampuni dosanya enggak? Iya, itu ampuni, meskipun dia kesasar, tapi kesasar jalan yang benar. Oh, dengan luar biasa. Jadi jangan hati di rumah tempat ini itu ada kasih sayangnya Allah, ada ampunannya Allah. Itu loh. Ini jenengan yakin dulu, jenengan yakin, maka ngaji semangat. Percaya Allah ditambah dengan percaya diri. Karena gini, belief, keyakinan itu ada dua. Satu yang sebut namanya humble confident tadi,
yakin Allah selalu membersamai, merasa aman dengan janji dan jaminannya Allah, maka pakai logikanya namanya logika iman, logika langit. Logika langit itu semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Itu logika langit. Tapi kalau logika bumi, semakin banyak memberi, semakin kalong, semakin entek gitu tidak. Itu logika bumi. Dan ini biasanya pertarungan antara iman dan eman, Bapak Ibu. Kira-kira nanti ya. Iman karena iman nanti kira-kira. Nek pas ngaji menang imane, betul? Nah, keluar dari ngaji menang emane ya, kayak eman. Dan yang kedua namanya prideful confidence, yaitu percaya diri, yakin kemampuan diri, yakin dengan kemampuan diri, merasa aman dengan hitung-hitungan atau logika akal. Maka yang dipakai itu logika akal. Kalau humble confident, yang dipakai adalah logika iman. Nah, tepatnya kita kombinkan jadi satu. Cuman urutannya adalah percaya Allah dulu, humble confident dulu, baru prideful confident. Dua-duanya hadir. Alhamdulillah. Ini cara pertama agar kita nggak ragu-ragu dalam hidup ini. Yuwaswisu fi sudurinas, salah satunya adalah perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kita untuk letting go, untuk melepaskan menuju keberhasilan yang kita harapkan. Yang kedua, hambatan kita namanya comparison to other. Sering dalam hidup kita itu nggak gerak, kita nggak melakukan sesuatu itu gara-gara kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, padahal hidup ini jangan kita bandingkan, Bapak Ibu. Sering, mohon maaf, kita nggak jadi nyumbang. Misal di Asamawat sudah ada yang nyumbang, misal yang nyumbang titip duit 50 juta ya Bu Titin, untuk jamaah semuanya, untuk santunan yatim. Akhirnya jenengan dapat informasi karena ada orang yang sedekah 50 juta. Akhirnya batin jenengan, alah yang ora usah nyumbang baik, kasih wis oke. Akhirnya jenengan tak apa-apa. Ya kan? Karena kita bandingkan. Karena hidup ini tidak dibandingkan, Bu. Ya, jadi hidup ini jangan dibandingkan. Jadi kalau dibandingkan dengan orang lain, kira-kira senang nggak? Ya, senang. Apalagi dalam dunia parenting, mendidik anak itu haram hukumnya kita bandingkan anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Beda, Bapak Ibu. Ya, nah mengapa hidup ini bukan dibandingkan? Karena hidup ini bukan perlombaan. Kita nggak berlomba, lomba nanti dengan fastabil khairat, pastilah ya. Yang pertama, kenapa? Medan juang setiap orang ini berbeda. Perjuangan saya dengan perjuangan jenengan ini beda. Ya, ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Utsman bin Affan perjuangannya untuk agama Allah dengan harta. Utsman hanya perang satu kali, habis itu dilarang perang oleh Rasulullah untuk perang. Utsman, kamu gak usah perang, kamu dagang saja, cari uang yang banyak, danai kami untuk perang jihad fisabilillah. Itu perjuangan Utsman. Karena kalau kalau pedang beda. Ya, beda dengan sahabat Ali. Dia keberaniannya tinggi, tapi mohon maaf tidak dianugerahi, diamanai harta yang banyak oleh Allah. Kon perang sahabat Ali paling ngarep, Khalid bin Walid paling ngarep. Kenapa? Senang perang. Kon ngarep itu perjuangannya. Umar dengan ketegasannya, ya dengan kekuasaannya, orangnya tegas, bukan keras ya, tegas, hitam putih, kuat banget. Tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu sosoknya sosok ulama, ngayemi, ngadeng-ngadeni. Ini ojo perang ya Rasul, ini ora usah perang ya Rasul. Ini kok berat. Perang, ojo perang, damai saja. Itu perjuangan dari Abu Bakar. Nah, masing-masing ini Bapak Ibu, jenengan tugas kita itu temukan medan juang jenengan di mana? Ya. Ada orang yang medan juangnya para laki-laki mencari rezeki yang halal untuk keluarga.
keluarganya, bisa jadi itu medan perjuangannya, ya kan? Ada lagi seorang ibu yang medan perjuangannya adalah dengan kesabarannya, karena mungkin dia diuji oleh Allah dengan anak yang anaknya kebutuhan khusus. Maka perjuangan sang ibu ini adalah perjuangan agar dia bisa ridho, perjuangan dia agar dia bisa sabar menghadapi di depan Allah yang seperti itu. Perjuangannya beda-beda. Kalau jenengan bandingkan, jenengan putus asa, karena medan juangnya berbeda. Siji larinya di perlombaan lari, yang satu larinya di luar. Gak bisa kita bandingkan. Ya, yang kedua, jalan setiap orang itu berbeda, jalan hidup kita berbeda, masa lalu kita berbeda, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu untuk menolong agama Allah tidak harus seperti saya yang teriak-teriak seperti ini, nggak harus. Ya kan? Jenengan menyiapkan putra-putri yang soleh-soleh itu bisa menjadi jalan perjuangan jenengan. Karena bisa jadi dulu jenengan lahir dari keluarga yang broken, keluarga yang masalah, maka itu tidak mau terjadi pada anak saya, maka ini akan kulakukan. Jalan setiap orang ini beda. Sepakat? Setuju? Yang ketiga, nah ini yang boleh, berlombalah dalam amal soleh. Ini yang dianjurkan, namanya ghibthah. Iri yang dibolehkan namanya ghibthah kata Rasulullah, karena dua. Satu, kamu iri kepada orang yang dermawan, orang yang suka memberi, perlu kamu iri ini dengan orang model kayak gini. Dan yang kedua adalah orang yang punya ilmu dan dia mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Itulah yang dua sosok ini yang perlu ada iri. Anda boleh iri, Anda boleh berlomba dengan temanmu yang sholat tahajudnya kenceng, boleh itu jadi semangat. Yang puasa Senin Kemisnya lancar, boleh itu jadi semangat. Anda boleh bandingkan dalam urusan akhirat, dalam urusan amal soleh. Ya, dan juga bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Itu yang kita bandingkan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu yang perlu Anda bandingkan. Setuju? Maka ya. Dan yang keempat, hidup ini bukan tentang menang kalah. Hidup ini bukan menang kalah, Bapak Ibu. Kenapa belum menang kalah? Karena kita tidak dalam perlombaan tadi. Ya, ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak ini tadi ya, biar dengan semangat, biar kita lepaskan ya apa yang akan mau kita lakukan, maka kita harus sadari untuk kita melepas, untuk membuang inner conflict, inner block yang ada di dalam diri kita, inner blocking yang ada di dalam diri kita, yaitu kita sering kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena yang sering Anda bandingkan, yang Anda bandingkan itu sering kan yang sangat baik, Anda nggak baik, betul ya? Sering ya, yang membuat Anda rendah diri itu kan Anda bandingkan yang berwabik, yang gede ya, apalagi Anda bandingkan urusan dunia. Rasul pesan kalau urusan dunia jangan bandingkan ke atas, nanti syukurmu hilang. Ya, bandingkanlah yang ada di bawah. Tapi kalau urusan akhirat, lihatlah yang di atas. Nah, awake dhewe selalu dangat ke atas dengan urusan dunia. Orang ngukur akhirnya melu-melu tersesat. Utangnya pirang-pirang yo. Kocok-kocoknya handphone itu iPhone 14 Pro Max. Kocoknya duit-duit tuh punya cash dengan melu-melu. Akhirnya terjebak pinjol. Akhirnya hidupnya terpuruk. Curhat kalau kocoknya, hidupku sudah tersesat. Hidupku jadi gak karu-karuan. Aku terjebakkan pinjol. Ya Allah, kenapa begitu berat ujianku? Orang, wede. Sering kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, fear of change. Bagaimana kita menghilangkan takut untuk berubah. Jadi di dalam hidup kita ini Bapak Ibu ada 4 zona. Berapa zona? 4 zona ya. Jadi kalau menaklukkan tentang self-doubt tadi dengan banyak berpikir, kalau kita comparison to other, kita perlu dengan pemahaman hidup ini tidak untuk dibandingkan, karena ini bukan perlombaan. Medan juang setiap orang ini beda-beda. Ya, itulah kita saling mensupport, saling mendukung di medan perjuangan masing-masing. Nah, saya akan tunjukkan 4 zona Bapak Ibu.
Zona yang pertama itulah tadi seperti kodok tadi, seperti kapak, itu dia masuk namanya zona nyaman. Merasa nyaman, semua terkontrol, sehingga orang model ini dia tidak mau berubah karena dia sudah nyaman. Ngapain tuh Pak kok berubah? Kak harus kepenak ini kok. Ya, nah di zona yang kedua, nah inilah zona nyamannya fear zone, zona takut Bapak Ibu. Ya, sering kita itu takut untuk berubah. Sudah di zona nyaman, kemudian dia pengen takut untuk berubah. Nah, setelah zona takut, nanti kita akan berubah masuk di zona namanya zona belajar, zona latihan. Ya, maka Bapak Ibu kalau hari ini jenengan mencoba sesuatu dan Anda takut, maka lawanlah, hadapilah takut itu karena Anda sedang bertumbuh. Ya, saya sedang hari ini bismillah saya sudah niatkan bagaimana aku ingin meninggalkan legacy ada dua, prasasti sama prestasi. Saya sudah sepakat, saya ngobrol dengan istri saya tinggal untuk support saya nanti ingin buat konten yang ini untuk bermanfaat. Satu, tujuannya untuk legacy, kemudian untuk fungsi yang kedua biar anak-anak saya tahu suatu saat ketika aku meninggal dunia, anak-anak saya masih melihat ini ayahnya, ya, meninggalkan jejak digital kebaikan. Ya, yang ketiga saya minta memang niatnya amal soleh, amal kebaikan. Itu juga saya merasa takut Bapak Ibu. Kenapa takut? Karena saya bandingkan dengan orang-orang yang sudah biasa ngomong di depan kamera. Wah kok wakiman yo, wah kok istimewa kayak gini yo, wah kita orang pantas aku delok video itu dewe, aku ramen tawa delok kadang. Bagi orang lain itu baik Bapak Ibu, aku delok bener. Maka rekaman ini saya nggak pernah nonton. Ya kan? Karena aku rasa nggak pede. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu ini saya sadar, iya, untuk kamu berubah kamu masuk zona takut dulu. Wedi. Sadari itu, maka kita lawan, kita kan masuk zona belajar. Jenengan yang biasa sedekah 20 ribu, Anda mau paksa 50 ribu, nanti percaya ada zona takut, ada kekhawatiran yang Anda bawakan. Betul? Anda coba 100 ribu, Anda coba 1 juta, itu Anda lawan, ada ketakutan. Nah sayangnya orang nggak mau takut, ya, akhirnya di zona nyaman terus, 20 ribu terus. Yo apik daripada orang Bapak Ibu. Iya kan? Nah, kok boleh pas butis yang penting ikhlas meneh. Nah, itu meneh. Wah, sedekah oke tapi ra ikhlas. Mending 60.000 ikhlas. Akhirnya apa? Jenengan ra munda-munda padahal itu zona nyaman. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kan harus sadari. Nah, di dalam hidup Anda saat ini, tolong cermati Anda itu sedang di zona apa? Ya zona takut, alhamdulillah bersyukur pada Allah ini zona nyaman itu. Alas boleh apa meneh, aku ya sholat tahajud, aku sholat duha, ngaji wis bolak-balik, wis apa meneh pamit, wis urip wis merdeka. Lha model ini kan nggak akan pernah berubah Bapak Ibu. Setuju? Sepakat? Ini Bapak Ibu. Maka untuk kita berubah, kita itu harus siap untuk masuk zona takut. Ya, kemudian setelah zona takut lolos, Anda akan masuk di zona belajar. Itulah zona takut kita akan injak. Salah satunya pakai energi zikir. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak masuk di zona belajar dan sudah bertumbuh, maka kita akan seperti ini terus. Sholat kita akan seperti ini terus. Sedekah kita akan seperti ini terus. Ngaji kita akan seperti ini terus kalau jenengan tidak dengan sadar untuk masuk di zona takut, zona belajar, dan zona bertumbuh. Halo? Sedekahmu hari ini, sedekah Bapak Ibu, itu masuk zona takut atau zona nyaman? Jadi zona nyaman jenengan mesti siap ya, itu di Senin, boleh 5.000 gowo, itu namanya zona nyaman. Orang yang digano, itu namanya zona nyaman Anda bukan masuk zona belajar itu, zona nyaman. Karena sering Anda itu sudah Anda klop, iki go, sedekah gua langsung Senin, gue nih semene, ya kan? Tak terus tak lirik koncoku yang malah USD, di rumahnya nih, ya kan? Nah, ketika itu Anda masukkan nyaman, itu namanya adalah zona nyaman.
Nah, ketika Anda tingkatkan 10.000, Anda cemplungi, itu ada di zona takut itu, Bu. Jadi kan muncul khawatir. Kita balik kita Gusti Allah rakyat. Mamang Bapak Ibu. Dan setan masuk di situ dikasih kiwas bisu-bisu turinas. Dikasih mamang terus. Dan jenengan kembali ke pola yang lama. Ini kan mengerikan. Akhirnya istiqomah tapi tidak berkembang. Ya, Bapak Ibu, hari ini jawab dalam hati, Anda sedang di zona apa dalam hidup ini? Tenang borak ya, semoga belajar. Kalau soal belajar, jadi kan sedang belajar apa? Belajar ulet kan bolak-balik, orang yang belajar gitu. Ya, kayak kemarin alhamdulillah di Walter ini santunan, di Beruang juga santunan. Ya, kemarin saya juga ikut yang ada di Walter, acaranya di mana namanya di Batang ya, di Samaripin, Jawa Tengah. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu, dan lewat rezeki dan dengan sebagian yang dengan titipkan setiap hari Senin itu ternyata sudah dinikmati dengan anak yatim. Ya, alhamdulillah mereka bergembira, mereka bahagia. Ya, dia melihat dolphin yang luar biasa, ada yang mau naik gajah, lihat burung, lihat atraksi yang luar biasa. Semoga ini menjadi amal soleh dengan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, itu namanya masuk di zona belajar. Meskipun antar panitia itu bukan dewi jorak cocok, mau protes, kira jatuh dan sebagainya, itu biasa. Apa Ibu? Biasa. Neng organisasi beda pendapat itu biasa. Orang usah baper, orang usah mutung. Neng iso jenengan ra di ACC ojo mutung. Biasa organisasi ngono iki. Iya apa nggih? Apa meneh apake duit jenengan tukaran apa to? Padha-padha ora bayaran kabeh Bapak Ibu. Iya apa nggih? Padha ora bayaran tok gontok-gontokan serik-serikan do sumberan ya Allah. Tapi ra apa-apa, namanya zona takut, zona belajar. Sepakat ya? Kalau saya bilang, ini sebenarnya wah cocok sebelumnya mungkin kok larang ini bisa mulai tambahin wae ojo bisa ini cocok meneh orang yang ngomong rame teh akhirnya nenengan. Ya Allah, biasa Bapak Ibu. Sepakat? Setuju? Kita sedang belajar. Nanti tahun depan kita manage lagi lebih baik. PIC-nya siapa yang ngurus ini gimana, nanti gambarnya itu nanti kita belajar. Salah apa-apa, belajar. Orang saya nyanyi. Oh lihatnya Joko komentar tok. Kon melu ora gelem melu. Ya kan? Ini Bapak Ibu. Ini sejak kita lebih baik dan hati-hati. Setan akan masuk di situ, mengodak-adik perasaan jenengan, menjodak-aduk. Biar apa? Biar ikhlasnya nggak ada. Biar ridhonya hilang. Biasa. Kita masuk zona ini. Sepakat? Setuju? Nah, kemudian itulah Bapak Ibu, kita perlu bangun sebagaimana surat Al-Mudaththir ayat 12, ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, ya, wahai orang yang berkelumur, yang berkemul, yang berselimut, wahai orang yang ada sudah di zona nyaman, wahai orang yang kaum rebahan, kum fa'adir, bangunlah, wake up, tangi, ayo berubah, ojo turu terus. Jangan berselimut terus, jangan di zona nyaman terus. Ayo bangun, ayo berubah. Ini makna gambaran umumnya Bapak Ibu. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, wahai orang-orang yang berkemul, qum fa'andir, bangunlah, berikanlah peringatan. Artinya apa? Yang semua di zona nyaman, ayo tangi, ayo berubah, ayo hijrah. Ini bangun. Halo? Subhanallah. Ayo, sedekah ditambahi, sholatnya ditambahi, jumlahnya ditambahi, kualitasnya dibenahi. Ayo ridhonya dilatih, ditambahi, ikhlasnya ditambahi. Ayo kita wake up, bangun Bapak. Ya, dan fear of failure, yaitu takut gagal.
Bagaimana caranya untuk mengatasi kita rasa gagal Bapak Ibu? Yaitu kita perlu belajar untuk melepas hasil. Melepas apa? Melepas hasil. Kenapa kita takut gagal? Karena kita fokus kepada hasil Bapak Ibu. Inilah yang menjadi penyakit saya. Kenapa nggak memulai-mulai buat konten yang bermanfaat? Karena takut gagal, ya kan? Maka perlu kita lepaskan Bapak Ibu, karena tugas kita hanya berdoa sepenuh rasa, bergerak sepenuh raga, berserah sepenuh jiwa. Tugas kita. Ya, kita nggak takut gagal Bapak Ibu, sadari ini. Tugas kita hanya berdoa dengan sepenuh rasa, bergerak dengan sepenuh raga, dan berserah dengan sepenuh jiwa. Inilah kemarin Allah mengajarkan kepada saya dan anak saya. Panasnya nggak turun-turun, panas kadang naik turun. Allah sudah puji ini. Tugas mumin doa dengan penuh rasa, bergerak dengan sepenuh raga. Maka perlu biasa periksakan ke dokter, ya, ke dokter. Nggak ketemu dokter, tunggu besok lagi harus lab. Kemarin alhamdulillah hasilnya negatif. Aku khawatir adanya TB atau enggak tipes, alhamdulillah cuma rada agak tenang. Tapi tugas kita adalah serahkan. Allah mengajarkan kepada saya untuk ridho, untuk tenang, ya kan? Itu kenapa kita saling mengingatkan bahwa itu 4 inilah yang perlu kita hilangkan. Apa 4 itu Bapak Ibu? 1, fear of self. Bagaimana kita menghilangkannya? Pakai energi bikin. Comparison to other. Bagaimana caranya? Kita sadari hidup ini tidak untuk dibandingkan. Fear of change, takut untuk berubah. Sadari Bu, kita hidup ini adalah masuk zona belajar. Keliru rapopo, karena kita belajar. Ya, karena orang yang dia menuntut selalu benar, takut salah, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ya, dan bagaimana kita takut akan kegagalan? Yuk kita sadari, doa dengan sepenuh rasa, bergerak dengan sepenuh raga, berserah dengan sepenuh jiwa. Kita lepaskan hasilnya. Maka Bapak Ibu, kita perlu namanya close your eyes, clear your heart, letting go. Pejamkan mata, ya, bersihkan hatimu, lepaskan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa langkahnya? Bagaimana caranya kita berubah? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami tentang prinsip kita mau berubah, kita sudah semangat, ternyata kita ada hambatannya, ada blocking yang ada di dalam diri kita, maka apa langkah yang perlu kita hadirkan untuk kita berubah? Saatnya kita berubah Bapak Ibu. Untuk berubah Bapak Ibu, saya punya formula, saya sedang menemukan formula. Kalau Bapak-Bapak menemukan formula tentang teorinya Fijipok, ya, tentang Fijipok, nah saya menemukan formula perubahan. Tidak apa-apa, teori penguatan untuk berubah itu penting Bapak Ibu, teorinya banyak. Nah, salah satunya ada sebuah pola formula perubahan yang dapatkan dari The Bighead Harris C model. Ini dari 2 orang, namanya Bighead dan Harris. Dia menemukan model bagaimana orang itu berubah. Orang itu berubah itu caranya gimana sih? Ya, kalau di Pak Bambang teori dari B.G. Fogg tentang ada motivasi, ya, masih kan ya, ada motivasi, ada dorongan, ada kemampuan. Itu teorinya B.G. Fogg. Nah, ini menemukan formula lagi, hampir mirip sebenarnya. Nah, bagaimana formula kita berubah? Yang pertama Bapak Ibu, namanya dissatisfaction. Apa Bapak Ibu? Dissatisfaction. Dissatisfaction itu adalah ketika kehidupan kita itu mengalami sebuah keadaan. Saya jelaskan satu-satu ya, kita ikuti polanya dulu. Namanya dissatisfaction. Ada ketidakidealan dalam hidup kita. Jadi hidup kita akan berubah ketika jenengan menemukan terjadi gap antara kenyataan dan keinginan. Ada sebuah kegalauan, ada sebuah kekhawatiran, itu penting untuk satu untuk berubah. Nanti dikali yang kedua kita harus punya namanya vision.
punya namanya tujuan, punya namanya goal, punya namanya cita-cita, kemudian dikali namanya first step, langkah pertama. Ya, ada kekhawatiran, kemudian dikali punya tujuan, dikali dengan langkah awal. Maka kalau kita berubah jangan cuma hanya sekedar berubah. Banyak orang berubah tapi nggak tahu caranya. Akhirnya rong dino ngeblak meneh asdo meneh. Ya, sholat tahajud mengrong dino tok baru ngono 11 meneh. Oh bar ngaji dielinge sesuk meneh sholat tahajud esuk lali meneh. Ya. Nah, dissatisfaction dikali vision dikali first step itu harus lebih besar dibanding dengan resisten. Resisten itu penolakan. Ya, jadi ketidakidealan dikali visi dikali langkah pertama itu harus lebih besar dibanding dengan kita itu banyak resisten, banyak penolakan. Ya, maka materi ini cocok hanya bagi orang-orang yang rindu akan perubahan, orang-orang yang bosan sing uripe ngene-ngene wae. Ini Bapak Ibu. Nah, yuk kita akan bahas satu demi satu. Maka Bapak Ibu pilihannya mau resisten, mau menolak atau berubah. Pertanyaan saya, hidup kita, pengajian kita, belajar kita ngene-ngene wae atau mau berubah? Mau berubah lebih baik atau ngene-ngene wae? Yang saya berubah belahan tangan. Alhamdulillah. Saya ngene-ngene wae cocok materi ini berarti ya. Nah, bagaimana kita berubah? Yang pertama Bapak Ibu karena waktu saya sebut sedikit. Yang pertama adalah dissatisfaction. Hadirkan ini Pak, Bu. Jenengan akan punya potensi untuk berubah. Dissatisfaction itu sebuah kondisi yang tersebut namanya fakta tidak seindah harapan. Artinya harapanmu, keinginanmu, cita-citamu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hadirkan itu. Jenengan akan punya motivasi untuk berubah. Ketika di dalam hidup kita sudah ketemu antara keinginan dan kenyataan itu selalu sesuai, maka itu cenderung kita itu stuck. Betul ya? Jalan di tempat. Ya kan? Ini Bapak Ibu. Apa dissatisfaction-nya? Satu, mungkin kaitannya dengan keuangan. Mungkin berkaitan dengan keuangan. Anda mulai prihatin, anak sudah mulai sekolah, tapi pendapatan kenapa baru segini terus? Aku harus berubah nih, aku harus apa ya? Harus belajar ini, harus apa ini ya? Bagaimana caranya agar sumber penghasilannya itu ada? Maka ketika ada dengan muncul antara fakta dengan harapan itu berbeda, dengan keuangan, nanti urusan keuangan jadi akan berubah. Mungkin nanti kaitannya Bapak Ibu, apakah tentang karir, tentang bisnis? Kenapa kok karirku kok gini-gini tok ya? Kok seperti ini terus ya? Ya. Kok bisnisku kok jalan di tempat ya? Maka ketika terjadi ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan, bersyukurlah. Itu tanda kode dari Allah, Anda siap untuk berubah. Ini benar. Kalau enggak tidak hanya jalan di tempat. Kemudian apakah mungkin berkaitan dengan rumah tangga? Ya Allah, anak-anakku kok koyok ini yo, aku kan orang kerja. Kok anak-anakku milihnya podo karo wong sing ibu-ibunya sama-sama kerja ya. Ya Allah, berarti aku ora tenanan iki. Mosok aku ibu rumah tangga kok anakku kok nilainya kayak jep itu 6 yo. Orang iso kudu lah, aku tidak banyak waktu untuk mendampingi anakku. Anakku nilainya harus bagus, anakku ngajinya harus bagus, hafalannya harus banyak. Ini aku lakukan. Itu kabar baik, tanda Anda akan mau berubah. Maka cari dalam hidup Anda Bapak Ibu ketidakidealan ini. Itulah yang beliau untuk berubah. Ya. Kemudian yang keempat adalah apakah tentang spiritual? Yang dengan muncul kegelisahan, ya Allah, aku sholatku kok ngene ya, kok sholatku ampang ya, kok sholatku garing ya. Ya Allah, ibadahku kok yang ini terus ya, maca Qur'anku kok sak lembar terus ya. Ketika dengan muncul keprihatinan itu Bapak Ibu, itu salah satu embrio tanda Anda siap untuk berubah. Ya.
Oke, kemudian apakah mungkin tentang kesehatan yang selama ini mungkin terkena penyakit sentuh lagi setengah tua mungkin PMK perut mendahului karir, ya Allah lemakku kakean gitu sehat sih tapi kok abot gue melakukan aku butuh diet aku kurangi makanan ini aku butuh poso ya aku butuh poso ini bentuk ini orang yang suka kabutan ini di badanku 1 liter kok sampai bobotku sampai 80 ini berarti orang proporsional orang semasa lagi jadi tidak berubah. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah di dalam hidup Anda saat ini yang jenengan mengalami ketidakidealan? Ada? Yang ada boleh angkat. Nah, tolong Anda tulis ketidakidealan itu Bapak Ibu. Ini syarat untuk jenengan berubah di sini. Selama jenengan merasa hidup ini baik-baik saja, rumah tangga sudah baik-baik saja, spiritual sudah baik-baik saja, kesehatan karir ini baik-baik saja, mohon maaf Anda cenderung letoy, cenderung nyaman, cenderung tidur-tiduran, masuk di zona nyaman, malas ngopo-ngopo, balik kok ngaji nonton TV, berselancar di sosial media. Kenapa hidup saya baik-baik saja? Sebenarnya orang baik-baik saja karena jangan apa duit target gue. Orang sadar ngopo yuk. Halo. Yuk tangan kanan boleh angkat, tangan kanan taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, untuk kita berubah. Rumusnya, yang pertama, hadirkan dissatisfaction. Fakta tidak seindah harapan. Aku yakin dalam hidupmu saat ini banyak yang tidak ideal, banyak yang tidak sesuai harapan. Bersyukurlah, tandanya Anda siap untuk berubah. Kalau hidupmu baik-baik saja, hati-hati berada di zona nyaman. Gantian tangan kiri, saatnya pembalasan. Pijit pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, terima kasih, aku sudah diingatkan. Dengar omongan ini dengan masalahku pirang-pirang, tapi guru-guru aku tenang-tenang saja. Akhirnya muridku yuk biasa-biasa, apalagi dikit-dikit serahkan pada Allah. Akhirnya ngopo-ngopo, malas-malesan. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kemalasanmu berbalut spiritual. Padahal malas ngumpet di balik kalimat spiritual. Rezeki wis dinaris, balungan kiri yo kiri, sugih yo sugih, akhir ora usah. Alhamdulillah. Itu ya. Kan mohon maaf ketika orang pikirannya sama apa wis ning kene iki PGPS itu goblok gajine padha. Wes rezeki wis dinaris, nek waya teko ya teko. Iya bakal teko tapi nek jenengan cuma turu-turu wae. Ora ngopo-ngopo. Oh my. Akhirnya teko wis memang gede-gede ae. Ini masalah. Wis memang takdir kuwi sedekah kok dijamin Gusti Allah sedekah nang 2000 Mas. Takdir iki mau 2000 gitu. Nyatane 2000 dan itu jenengan yakini yo buat jenengan ora. Ini Bapak Ibu ya. Yang pertama. Yang kedua, setelah jenengan munculkan ketidakidealan, saya banyak ketidakidealan menjadi momentum saya untuk berubah. Muncul ini Pak. Apalagi ditambah yang kedua, maka kita perlu tuliskan apa dissatisfaction Anda, fakta tak seindah harapan Anda saat ini. Maka mulai nanti malam, tolong Anda obrolkan dengan pasangan hidup Anda, suami dengan istri, istri dengan suami, hadirkan ini. Percayalah nanti pasangan Anda yang akan terpanggil untuk berubah. Orang pasangan boleh
Jadi kalau Anda pengen memotivasi orang untuk berubah, hadirkan dissatisfaction, hadirkan ketidakidealan. Dia akan punya motivasi Bapak Ibu untuk berubah. Kalau putra-putri jenengan sudah tidak ada dissatisfaction, tidak ada semua berjalan dengan ideal, dia tidak semangat untuk berubah. Berubah apa sih ideal kakek? Yang kedua, Bapak Ibu, perlu namanya vision. Namanya apa? Visi. Perlu namanya tujuan. Nah, visi yang dua. Yang pertama adalah visi akhirat. Kira-kira kehidupan akhirat yang Anda impikan itu kayak apa? Anda pengen di akhirat itu pengen seperti apa, Bapak Ibu? Hadirkan itu. Ya, kalau saya salah satunya visi akhirat saya itu pengen memeluk Rasulullah. Saya itu salah satu yang sering juga pengen memeluk Nabi Muhammad SAW yang menjadi manusia luar biasa, uswah hasanah yang selama ini aku belum pernah melihat wajahnya, belum mendengar suaranya, ya, belum pernah mencium itu aromanya, tapi nanti aku kangen dengan sosok ini. Maka ketika muncul vision akhirat ini, pengen memeluk Rasulullah, menjadi pemantik, menjadi semangat. Jadi pengen ketemu Rasulullah, maksud dakwah kok cilik men. Jadi pengen ketemu Rasulullah, ibadahnya cek males-malesan. Perjuangannya belum apa, muncul semangat itu Bapak Ibu. Hadirkan visi akhiratmu apa? Ini Bapak Ibu, hadirkan ini. Kita punya visi di akhirat, menjadi penyemangat kita. Dan kehidupan ini seperti apa Bapak Ibu? Kenapa Alhamdulillah saya semangat seperti ini Bapak Ibu? Karena setiap hari saya melakukan seperti ini karena saya punya visi ini. Maka di dalam umroh pun saya melamar kepada Allah, ya Allah, aku pengen menjadi jomos, menjadi pembantu ya Allah, menyampaikan firman-firman hadis Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebaikan. Ya Allah, aku minta sama Allah karena ada misi akhirat. Yang kedua, selain visi akhirat, jenengan juga siapkan kehidupan terbaik apa yang Anda perjuangkan di muka bumi ini. Kehidupan terbaik di dunia itu kayak apa? Kehidupan terbaik akhiratmu itu kayak apa? Munculkan itu Bapak Ibu. Sehingga kita muncul untuk berubah. Saya selalu diskusi dengan Pak Bambang bagaimana cara ini yo, jamaah kita tambah maju, tambah bertumbuh, tambah berkembang. Itu terus kita diskusikan. Ini Bapak Ibu. Maka kami tidak cuma ingin karena jenengan sudah meninggalkan keluarga, ya kan, melimur ke karwana anak diapusi, tukok jajan, bedaran dengan iso ngaji tekan kiri dan sebagainya. Bagaimana tidak cuma dapat pahala, dapat ilmu, tapi hidup jenengan kudu berubah. Ini yang terus kita pikirkan serius Bapak. Bahkan dalam doa, ya Allah, memang ya Allah, urusan hidayah itu adalah darimu ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, semua jamaah di Aswan ini bisa berubah, menikmati dekat denganmu ya Allah. Tolong ya Allah, itu visi Bapak. Itulah kenapa kadang Pak Bambang kencang, kenapa kita membuat slide kayak gini, karena kami punya misi itu. Kalau kami tidak punya misi itu, mungkin mohon maaf, jadinya saya ajak cuma guyon-guyon, pengen alhamdulillah, Allahumma amin. Gila Pak, itu ya kan? Maka kenapa ini terus berkembang Bapak Ibu? Karena kita pengen, saya sendiri pengen berubah lebih baik. Saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk berubah lebih baik. Karena tadi ada namanya dissatisfaction, ada ketidakidealan. Selama ini kok pengajian ini kok nggak ada kemajuan. Oke, aku pengen cari solusi di situ, ya kan? Kemudian ditambah dengan visi, maka tuliskan visi hidup Anda. Nah, setelah itu Anda siapkan visi. Yang terakhir, gunakan namanya first step. Dan itu adalah langkah awal. Ya, ini perlu Bapak Ibu ya. Jadi setelah jenengan muncul keprihatinan, muncul ketidakidealan antara kenyataan dan fakta, kenyataan dan keinginan itu sudah berbeda. Itu poin satu. Yang kedua, jenengan sudah menyiapkan ada visi akhirat, visi kehidupan terbaik dunia. Yang ketiga, jangan lupa first step, langkah awal. Kita perlu melangkah yang awal. Nah, untuk langkah awal ini ternyata konsepnya jenengan harus langsung gede. Ya, lakukan dari yang paling mudah
lebih baik setiap hari. Ini Bu. Maka yang bisa jenengan lakukan untuk berubah, langkah awalnya perubahan 1% sithik wae. Setelah kita berjalan di atas langit tadi, impian, cita-cita, harapan tadi, kemudian kita perlu naplak di bumi. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Maka saya punya rumus namanya SRUP. Namanya apa? SRUP, bukan sirup ya, SRUP ya. SRUP itu S-nya namanya start, mulai dari yang terkecil. Kemudian R-nya itu repetition, diulang-ulang. Dari yang kecil Anda ulang-ulang, kemudian Anda upgrade, Anda tingkatkan. Senin ini 5.000, nanti Senin depan aku bawa 7.000, bawa 6.000 untuk sedekah. Senin depannya tambah 9.000, tambah 10.000, itu namanya upgrade. Ya, ditambah namanya pride. Pride itu adalah berdoa. Jadi dimulai dari yang terkecil, diulang-ulang, jangan lupa di-upgrade, ditingkatkan, kemudian ditambah dengan pride, doa, mohon sama Allah. Inilah 3 kuncinya tadi. Pertama dissatisfaction, vision dikali first time. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dulu kita sampaikan alat bantu untuk berubah dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada yang sudah ada meningkat, yang berkurangnya kebiasaan buruk. Maka kata-kata mutiara hari ini, quotes hari ini adalah agar diri kita bisa terus berubah. Jadikan ketidaknyamananmu menjadi bahan bakar untuk menyusun visi hidupmu dengan diawali oleh langkah yang mudah. Hadirkan ketidaknyamanan menjadi dasar untuk kita menyusun misi, dan untuk wujudkan misi gunakan langkah yang paling sederhana. Insya Allah hidup kita bukan mono-mono wae, bukan gini-gini saja. Hidup kita akan berubah, akan bertumbuh, dan kita akan terus mendekat kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hidup kita hidup yang manfaat. Semoga hidup kita makin maju. Semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup bacaan istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalillah.